Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Sukma Putri dengan NIM 20158 dari Prodi Ekonomi Pembangunan 2020 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan materi Human Resource Management atau dalam bahasa Indonesianya Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama itu pengantar manajemen sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Dari beberapa sumber yang saya baca, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, manajemen sumber daya manusia juga adalah bidang yang telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Manajemen sumber daya manusia memberikan nilai bagi organisasi, sebagian besar melalui manajemen secara keseluruhan, siklus hidup karyawan yang diikuti karyawan, mulai dari perekrutan dan orientasi, hingga manajemen kinerja dan pengembangan bakat, hingga transisi seperti perubahan pekerjaan dan promosi hingga pensiun dan keluar. Nah, yang selanjutnya itu apa sih evolusi manajemen sumber daya manusia selama bertahun-tahun dan apa nilai saat ini yang diberikannya kepada organisasi? Pengelolaan sumber daya manusia selama bertahun-tahun telah melayani banyak tujuan dalam organisasi. Dari awal mulanya sebagai fungsi utama yang sesuai untuk bekerja, telah diperluas dan berkembang menjadi pendorong utama pembangun modal manusia. Dalam buku HR From the Out Inside In, Ulrich Younger Brockbank Younger tahun 2012, penulis menggambarkan evolusi jam kerja. Terdapat 4 gelombang. Nah, pada gelombang pertama itu fokus pada pekerjaan administrasi personalia, seperti persyaratan dan kondisi kerja, pengiriman layanan SDM, dan peraturan kepatuhan. Bagian administrasi ini sering sekali diselesaikan secara berbeda melalui teknologi dan solusi outsourcing. Kualitas layanan SDM dan kredibilitas SDM berasal dari kemampuan untuk menjalankan proses administrasi dan menyelesaikan masalah administratif secara efektif. Selanjutnya itu gelombang 2 yaitu fokus pada desain inovatif, sumber daya manusia praktek bidang seperti kompensasi, pembelajaran, komunikasi. Nah, SDM profesional di area praktik ini mulai berinteraksi dan saling berbagi untuk membangun sesuatu yang konsisten. Selanjutnya itu gelombang 3, sumber daya manusia selama 15 sampai 20 tahun terakhir telah berfokus pada integrasi strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Sumber daya manusia secara tepat mulai melirik strategi bisnis untuk menentukan apa dan sumber daya manusia mulai menjadi partner sejati bagi bisnis. Nah, di gelombang 4, SDM terus menjadi mitra bisnis tetapi juga menjadi praktik kompetitif untuk merespon kondisi bisnis eksternal. Sumber daya manusia melihat di luar organisasi mereka kepada pelanggan, investor, dan komunitas untuk menentukan kesuksesan dalam bentuk pangsa pelanggan, kepercayaan investor, dan reputasi komunitas. Kredibilitas SDM dengan demikian ditentukan dalam hal kemampuannya untuk mendukung dan mendorong metrik eksternal ini. Meski setiap gelombang evolusi sumber daya manusia penting dan harus dikelola secara efektif. Manajemen sumber daya manusia mencakup kepemimpinan dan fasilitas area proses siklus hidup utama berikut ini, yaitu kepatuhan sumber daya manusia, seleksi perekrutan dan orientasi karyawan, manajemen kinerja, imbalan dan tunjangan kompensasi, pengembangan bakat dan perencanaan suksesi. Oleh karena itu, sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengarahkan strategi dan kebijakan di bidang-bidang ini agar sesuai dan mendukung strategi bisnis secara keseluruhan.
Masing-masing area ini memberikan manfaat utama bagi organisasi dan mempengaruhi proporsi nilai organisasi kepada karyawannya. Yang selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia dan kepatuhan. Kepatuhan sumber daya manusia adalah area yang menelusuri kembali ke asal fungsi sumber daya manusia itu sendiri, ke fungsi administratif dan pengaturan. Kepatuhan terus menjadi bidang yang sangat penting yang dikelola SDM dan ada banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur hubungan kerja. Profesional SDM juga harus dapat memahami dan menavigasi undang-undang ini untuk membantu organisasi mereka tetap patuh dan menghindari keharusan membayar denda. Lalu, ancaman tambahan dari kerusakan reputasi bagi organisasi adalah alasan lain mengapa SDM perlu waspada terhadap potensi celah dalam kepatuhan. Pendidikan dan pelatihan di bidang kepatuhan dan undang-undang ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dipatuhi. Undang-undang ini dapat berubah dari tahun ke tahun, sehingga para profesional SDM di organisasi perlu memastikan bahwa mereka terlibat dalam pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Di banyak organisasi, manajer menerima pelatihan tentang aturan dan regulasi utama, sehingga mereka memiliki dasar pengetahuan saat menghadapi situasi karyawan dan area risiko potensial. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan resiko keuangan dan reputasi yang sangat besar bagi perusahaan. Jadi penting untuk memiliki audit yang menguji kontrol dan kesiapan organisasi. Ketika fungsi sumber daya manusia memimpin dalam melaksanakan audit dan praktik terbaik lainnya, mereka menciptakan nilai nyata bagi organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia dan manajemen perlu bermitra untuk memastikan keselarasan pada masalah kepatuhan, terutama bila ada risiko situasi karyawan menginjak wilayah peraturan kepatuhan. Penjadwalan audit kepatuhan sumber daya manusia harus menjadi bagian dari strategi keseluruhan perusahaan untuk menghindari risiko hukum. Nah, selanjutnya itu manajemen kinerja. Manajemen kinerja, praktik, dan proses adalah salah satu hal terpenting yang dikelola oleh sumber daya manusia. Namun, keduanya juga merupakan proses yang paling kontroversial dalam suatu organisasi. Banyak orang yang memandang manajemen kinerja sebagai peran sumber daya manusia dan percaya bahwa itu berada dalam jalur yang sejajar dengan bisnis. Sebaliknya, agar proses berhasil, seharusnya tidak hanya sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk mendorong kinerja. Meskipun sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menciptakan dan memfasilitasi proses manajemen kinerja, manajer organisasi perlu mendukung proses dan mengkomunikasikan hubungan manajemen kinerja dengan tujuan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Manajemen kinerja dimulai sebagai alat sederhana untuk mendorong akuntabilitas seperti yang masih terjadi, tetapi belakangan ini berkembang menjadi alat yang digunakan untuk pengembangan karyawan. Nah, beberapa tantangan yang perlu ditangani apapun sistemnya. Yang pertama adalah tantangan untuk menyelaraskan tujuan individu dan perusahaan, di mana bisnis dan individu harus merespon perubahan tujuan yang sangat sering terjadi sebagai respon terhadap laju perubahan yang cepat dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Yang selanjutnya itu ada tantangan ketika merancang manajemen kinerja adalah menghargai kinerja, di mana perusahaan yang mendesain ulang proses kinerja, mereka mencoba mencari tahu bagaimana praktik baru mereka akan berdampak pada bayaran untuk kinerja. Yang selanjutnya itu, identifikasi pekerja yang berkinerja buruk merupakan tantangan yang telah ada sejak awal manajemen kinerja. Dan bahkan proses manajemen kinerja yang paling formal pun tampaknya
tidak terlalu baik untuk menyingkirkan yang berkinerja buruk. Banyak dari ini disebabkan oleh manajer yang mengevaluasi karyawan dan enggan membahas kinerja buruk yang mereka lihat. Yang terakhir itu menghindari masalah hukum, yaitu menghindari masalah hukum merupakan tantangan berkelanjutan lainnya bagi organisasi dan merupakan alasan lain untuk komunikasi waktu nyata dan dokumentasi masalah kinerja. Sumber daya manusia mendukung manajer saat mereka menangani masalah hubungan karyawan dan pemikiran untuk tidak memiliki sistem peringkat numerik formal adalah yang tidak terduga bagi sebagian orang yang khawatir tentang membela diri dari litigasi. Yang selanjutnya itu mempengaruhi kinerja dan motivasi karyawan. Pembayaran untuk kinerja dimulai dengan filosofi yang diadopsi oleh organisasi yang menyatakan bahwa mereka berupaya memberi penghargaan kepada karyawan yang berkinerja terbaik untuk meningkatkan kinerja bisnis dan menjaga mereka yang dapat memberikan dampak terbesar. Nah, peran manajemen sumber daya manusia dalam menetapkan pembayaran untuk kinerja adalah bahwa sumber daya manusia harus melibatkan kepemimpinan bisnis untuk menetapkan elemen kerangka berikut. Yang pertama itu, tentukan filosofi gaji organisasi, di mana kepemimpinan perlu menyetujui bahwa mereka akan mempromosikan budaya yang menghargai karyawan untuk kinerja yang kuat. Yang kedua, tinjau dampak finansial dari membuat perubahan gaji untuk kinerja, yaitu seberapa besar perbedaan kinerja yang akan kita miliki, berapa biaya ketika melakukan ini. Nah, yang ketiga itu identifikasi setiap celah yang ada dalam proses saat ini, yaitu jika salah satu kebijakan sumber daya manusia dan kompensasi saat ini bertentangan dengan gaji untuk kinerja, mereka harus ditinjau dan diubah. Yang keempat, perbaharui proses kompensasi dengan elemen gaji baru untuk kinerja, di mana bagaimana kinerja mendorong pembayaran bonus, apa perbedaan untuk setiap levelnya. Nah, dan yang terakhir itu komunikasikan dan latih manajer dan karyawan tentang filosofi pembayaran atas kinerja dan perubahan proses. World at Work juga mendefinisikan strategi hadiah total sebagai 6 elemen penghargaan, yaitu kompensasi, tunjangan, efektivitas kehidupan kerja, pengakuan, manajemen kinerja, dan yang terakhir itu baik dalam karir. Yang selanjutnya itu ada tentang membangun organisasi untuk masa depan. Nah, tadi kan kita telah membahas beberapa area fokus utama yang perlu ditangani oleh profesional manajemen sumber daya manusia untuk memastikan bahwa karyawan menjalankan peran mereka dengan baik dan diberi penghargaan yang adil atas kontribusinya. Di sini saya akan membahas cara kita mengetahui dari mana karyawan ini berasal, keterampilan apa yang kita butuhkan, di mana kita akan mencari karyawan, siapa yang kami pekerjakan, apa sajakah praktik terbaik. Nah, dalam organisasi saat ini seringkali ada bagian dari proses akuisisi bakat yang dialihdayakan ke perekrut eksternal, bukan dikelola secara internal oleh karyawan sumber daya manusia. Akuisisi bakat adalah area dalam manajemen sumber daya manusia yang menentukan strategi untuk seleksi, perekrutan, dan proses perekrutan dalam membantu organisasi. Dalam merekrut calon pemimpin tingkat tinggi memiliki resiko ketika posisi kepemimpinan kosong menimbulkan resiko bagi organisasi jika dibiarkan terbuka terlalu lama.
Posisi tingkat tinggi ini seringkali lebih sulit untuk diisi karena dengan lebih sedikit kandidat yang tersedia dan pemilihan bakat yang tepat menjadi sangat penting bagi masa depan organisasi. Nah, setiap 2 hingga 3 tahun harus ada peninjauan persyaratan kepemimpinan tingkat tinggi. Berdasarkan rencana strategis, beberapa pertanyaan yang harus dijawab di sini adalah berapa banyak orang yang akan kita butuhkan dan dalam posisi apa dalam beberapa tahun mendatang. Seperti apa struktur organisasinya, apa yang harus dimuat dalam saluran kepemimpinan kita hari ini untuk memastikan bahwa kita menemukan dan mengembangkan pemimpin masa depan. Untuk setiap posisi kepemimpinan yang diidentifikasi, tentu kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap peran. Sebagai contoh, berbasis pekerjaan, kemampuan apa yang dibutuhkan pekerjaan itu? Berbasis tim, apakah pelamar perlu mengelola dinamika politik? Berbasis perusahaan, sumber daya apa? Pendukung bakat teknologi yang dibutuhkan organisasi untuk menyediakan orang yang mengisi peran ini. Dengan mengikuti praktik terbaik ini, sumber daya manusia dan kepemimpinan bisnis dapat memastikan bahwa karyawan baru berintegrasi dengan baik dan memiliki awal yang terbaik dalam peran baru tersebut. Nah, yang selanjutnya itu pengembangan bakat dan perencanaan suksesi. Pengembangan bakat menjelaskan semua proses dan program yang digunakan organisasi untuk menilai dan mengembangkan bakat. Sedangkan perencanaan suksesi adalah proses untuk meninjau peran kunci dan menentukan tingkat kesiapan calon internal dan eksternal untuk mengisi peran tersebut. Ini adalah proses penting yang merupakan penghubung utama antara pengembangan bakat dan akuisisi atau perekrutan bakat. Kompetensi dan perilaku merupakan indikator yang baik dari potensi karyawan. Karyawan berpotensi tinggi, apapun levelnya, seringkali menampilkan kompetensi berikut: kecerdasan bisnis, pemikiran strategis, keterampilan dan kepemimpinan, keterampilan orang, ketangkasan belajar, dan keterampilan teknologi. Indikator potensi lainnya mungkin termasuk kinerja terbaik dalam pekerjaan saat ini, terus sukses di posisi lain yang dipegang di dalam atau di luar perusahaan, terus pendidikan atau sertifikasi, prestasi atau peristiwa penting. Dan yang terakhir, kesediaan dan keinginan untuk maju. Nah, dalam tinjauan bakat, sumbu potensial sama dengan potensi kemajuan dalam organisasi. Rendah sama dengan tidak siap untuk maju, sedang sama dengan hampir siap, dan tinggi sama dengan siap untuk maju. Anggota tim sumber daya manusia harus benar-benar memfasilitasi proses peninjauan bakat dan memberikan para pemimpin tujuan sesi yang jelas dan instruksi khusus untuk menjaga integritas dan kerahasiaan proses bakat yang penting ini. Keluaran utama dari proses peninjauan bakat meliputi identifikasi karyawan berpotensi tinggi dalam organisasi, definisi tindakan pengembangan atau rencana tindakan untuk setiap karyawan, wawasan tentang kesenjangan bakat dan masalah, masukan ke dalam proses perencanaan suksesi. Dalam perencanaan suksesi, sumber daya manusia umumnya akan duduk bersama ketua kelompok untuk membahas perencanaan suksesi untuk kelompoknya dan membuat daftar kepemimpinan yang ditentukan dan peran penting lainnya yang akan ditinjau untuk calon penerus. Setelah peran untuk analisis perencanaan suksesi ditentukan, baik SDM maupun pemimpin bisnis akan menentukan elemen-elemen berikut untuk setiap peran: nama pemegang jabatan, risiko atrisi pertahanan, nama calon penerus jangka pendek yaitu siap dalam kurang dari 1 tahun, nama calon penerus jangka menengah yaitu siap dalam 1-3 tahun, nama calon penerus jangka panjang yaitu siap dalam 3 tahun lebih. Opsional,
peringkat 9 kotak di sebelah nama setiap kandidat mengganti. Nah, oleh karena itu, tinjauan bakat dan proses perencanaan suksesi menghasilkan diskusi yang sangat baik dan informasi yang sangat berwawasan tentang keadaan bakat dalam organisasi. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah bidang yang kompleks dan seringkali sulit karena sifat dari area fokus utama orang dalam bekerja dengan orang-orang. Kita mulai memahami baik dorongan yang diekspresikan maupun yang tersembunyi, niat dan emosi yang menambah kompleksitas dan konteks tambahan pada proses dan tugas yang kami tetapkan, dan memahami bahwa organisasi adalah sekelompok individu dan bahwa sumber daya manusia menjadi peran penting dalam memastikan bahwa ada filosofi, struktur, dan proses untuk membimbing, mengajar, dan memotivasi karyawan individu untuk bekerja sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.